Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno secara tegas menepis isu pembangunan kasino bertaraf internasional di Bali. Menurutnya bahwa hal ini sama saja mendukung dan melegalkan judi di Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tegas membantah rumor tentang pembangunan tempat judi resmi atau kasino di Bali. Isu tentang pembangunan kasino internasional di Bali bermula dari unggahan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bali, Agung Bagus Pratiksa Ligih, melalui akun pribadinya. Menurutnya dengan adanya kasino Bali bisa seperti di Singapura yang berpotensi bisa mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan secara tegas judi kasino merupakan pelanggaran hukum dan dilarang keras di Indonesia. Pertama yang kasino nggak ada itu, jadi langsung aja tegas kita jawab tidak ada rencana seperti itu. Sikap tegas menolak kasino di Bali juga dilontarkan Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya menyebut, Kemenparekraf menolak adanya pembangunan kasino di Indonesia, sebab secara undang-undang dilarang dan negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, saya ingin menambahkan saja bahwa judi kasino sudah pasti tidak sesama dengan Mas Menteri karena secara undang-undang juga jelas itu sesuatu yang dilarang. Ini yang membedakan kita dengan kedua negara tetangga kita, Mas. Bukan kita excuse ya kenapa mereka lebih besar secara kunjungan wisatawan, karena di sana juga itu salah satu atraksi, sementara di Indonesia itu sesuatu yang dilarang secara hukum dan kita adalah negara hukum. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar forum tematik Bako Humas di Hotel Borobudur, Jakarta. Forum ini sebagai bentuk komitmen Kemenparekraf untuk menyuarakan peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan sektor pariwisata. Perempuan merupakan penopang mata rantai industri pariwisata dan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif. Berbagai isu terkait peran perempuan dalam sektor pariwisata serta kontribusinya dalam pemberdayaan ekonomi lokal perlu disosialisasikan ke masyarakat luas. Untuk itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersinergi dengan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah menggelar forum tematik Bako Humas di Hotel Borobudur, Jakarta pada Selasa 6 Agustus 2024. Dengan tema peran perempuan dalam pembangunan sektor pariwisata. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan terkait isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata dari perspektif pemerintah, media, dan pelaku industri pariwisata. Ketua Pelaksana Bako Humas Hashim Gautama mengatakan, Bako Humas sangat mendukung program Kemenparekraf dalam menggelorakan pengarusutamaan gender dalam sektor pariwisata melalui kegiatan forum tematik maupun publikasi media. Ya, melalui media-media yang dimiliki oleh kementerian lembaga, maka acara-acara seperti ini akan digaungkan, akan diamplifikasi, dan juga terkait dengan konten-konten ya, konten-konten terkait destinasi, amenitas, dan juga terutama peran-peran perempuan ini dalam rangka mendukung pariwisata Indonesia supaya kesetaraan dalam meniti profesi ya, dalam mendukung pariwisata ini menjadi luar biasa dan terkenal seluruh dunia. Prestasi kinerja dari Kementerian Pariwisata ya sangat meningkat ya, terutama tahun ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dan melebihi prestasi kinerja dari negara-negara lain. Sementara itu, guna mendukung pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata, Kemenparekraf memiliki sejumlah program, mulai dari perayaan kegiatan yang berlevel internal seperti Hari Kartini hingga kerjasama dengan UN Tourism. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kebetulan punya beberapa kegiatan yang dikhususkan untuk pengarusutamaan gender. Kita sudah mulai dari 2 tahun belakangan ini, mulai dari perayaan kegiatan yang berlevel internal seperti Hari Kartini, kemudian Hari Ibu, kemudian ada juga kerjasama dengan UN Tourism yang mengangkat isu perempuan dan pemberdayaan perempuan. Kemudian kita juga sudah beberapa kali mengadakan webinar series on tourism, on women empowerment juga, dengan topik-topik yang tentunya mengangkat local champion atau perempuan-perempuan yang memang punya
peran penting, punya kedudukan yang strategis di bidangnya masing-masing, yang punya kontribusi besar juga terhadap sektor pariwisata. Di kesempatan yang sama, pelaku pemberdayaan perempuan di Desa Wisata Sri Rahayu Hasiba yang juga menjadi salah satu narasumber dalam forum tematik Bakohumas ini mengatakan peran perempuan dalam mendongkrak sektor pariwisata Indonesia sangat dibutuhkan. Untuk itu para perempuan Indonesia dituntut untuk berani dan percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Lebih untuk lebih maju, lebih percaya diri dengan talenta kita yang ada, karena saya yakin Indonesia butuh perempuan kuat untuk menjadi praktisi untuk pariwisata Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Jiwandono memaparkan keberhasilan realisasi dan penggunaan dana desa sejak pertama kali disalurkan pada 2015 hingga 2024. Salah satu keberhasilan dana desa yakni telah menambah jumlah desa mandiri dari 840 desa pada 2019 kini menjadi 16.908 desa di 2024. Dalam seminar keterbukaan informasi publik di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Jiwandono menyampaikan, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp71 triliun pada tahun 2024. Dana desa itu disalurkan untuk beragam tujuan, mulai dari dukungan terhadap penanganan kemiskinan ekstrim hingga penurunan stunting. Tercatat pada tahun 2024, dana desa digelontorkan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Thomas menyebut dana desa yang disalurkan memiliki peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, juga mengentaskan kemiskinan serta memajukan perekonomian desa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik yang menunjukkan penduduk miskin perkotaan mengalami penurunan dari 12,2 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022. Sementara itu, data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan Kementerian Desa terdapat jumlah kenaikan desa berstatus desa mandiri, yakni dari semula 840 desa pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 16.908 desa pada tahun 2024. Dan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan dari sebanyak 21.160 desa pada tahun 2019 turun menjadi 6.748 desa pada tahun 2024. Hal ini menjadi salah satu bukti dampak positif adanya dana desa bagi kemajuan desa. Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2023, pemanfaat anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Untuk tahun 2024, arah kebijakan penggunaan dana desa diprioritaskan antara lain untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim, program ketahanan pangan, program pencegahan dan penurunan stunting, serta program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa itu sendiri. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap kasus penyelundupan ganja asal Thailand yang akan dikirim menuju Liverpool, Inggris. Dalam operasinya, tim gabungan berhasil mengamankan 2 tersangka inisial AS dan MM. Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis ganja sebanyak 214 bungkus dengan berat 113,65 kg asal Thailand yang melibatkan jaringan sindikat narkotika internasional. Pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta yang mencurigai sebuah paket kiriman asal Thailand pada 24 Juli 2024. Dalam operasinya, tim gabungan kemudian berhasil mengamankan 2 tersangka inisial AS dan MM. Berdasarkan pengakuan AS, tim gabungan melakukan penggeledahan di 2 tempat, yakni di kawasan Jaka Permai Bekasi juga Cipinang Melayu, Jakarta Timur, dan berhasil menemukan ganja yang disimpan dalam karung berisi bed cover, kardus berisi peralatan kemah, juga kardus berisi penyedot debu. Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Pol Iwayan Sugiri dalam konferensi persnya menyatakan,
Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap AS dan MM, diketahui bahwa ganja asal Thailand tersebut dikirim oleh seorang berinisial BN yang sampai saat ini masih dalam proses pengejaran. Dari hasil interogasi petugas BNN dan Bea Cukai terhadap AS dan MM bahwa asal barang marijuana Thailand dikirim oleh inisial BN, saat ini masih melakukan pengejaran. Terhadap AS dan MM dilakukan proses penyidikan dan saat ini sudah ditahan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.